Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susnadi Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara melakukan pembuatan akun untuk pendaftaran peserta didik baru SMA atau SMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tahun 2024. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan, kita pahami seorang calon peserta didik yang akan mendaftarkan diri di SMA atau SMK di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 2024. Yang pertama, tentunya kita harus terkoneksi dengan internet karena pendaftaran PPDB SMA SMK sekarang menggunakan sistem online. Jadi calon peserta didik harus mendaftarkan diri menggunakan online. Langkah pertama untuk mendaftarkan diri adalah dengan cara membuat akun atau registrasi akun. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan browser. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Yang pertama kita buka dulu Google Chrome-nya seperti ini, dan ketika sudah tampil Google Chrome-nya, kita ketikkan ppdb. Nah, karena saya sudah pernah membuka, ini ada alamat ppdb.jatengprof.go.id 2003. Kita langsung klik saja. Kemudian akan ditampilkan menu ini, PPDB siap PPDB online Jawa Tengah. Ini ada di urutan atas. Nah, kita klik saja di sini. Kita tunggu, dan untuk mengakses ini sesuai nanti dengan kecepatan internet di tempat masing-masing. Yang pertama muncul ini ada pemberitahuan tentang alur pendaftaran, di mana alur pendaftaran CPD atau calon peserta didik SMA negeri dan SMK negeri di Jawa Tengah. Yang pertama kita bisa lihat menyiapkan berkas persyaratan, kemudian dilanjutkan dengan akses ke halaman atau laman situs PPDB online, dan yang ketiga pengajuan akun secara daring atau online, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni 2023. Karena sifatnya online, ini dimulai dari jam 00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Langkah keempat adalah verifikasi berkas, dimulai juga tanggal 15 Juni sampai dengan 23 Juni 2023 di SMA negeri atau SMK negeri yang dituju atau yang terdekat. Kemudian langkah kelima, aktivasi akun. Aktivasi akun ini dilakukan dari mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 27 Juni 2023 secara daring juga. Kemudian langkah keenam adalah melakukan pendaftaran dan perubahan pilihan secara online. Jadi kalau di rentang tanggal ini, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni 2023,
Ini bisa dilakukan pendaftaran atau sekaligus jika ada perubahan pilihan secara online. Kemudian langkah ke-7 adalah mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan yang ke-8 atau terakhir adalah pengumuman hasil seleksi secara online, yang bisa dilihat juga di situs resminya di ppdb.jatengprof.go.id. Ini waktunya tanggal 30 Juni 2023 secara online, selambat-lambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia bagian barat. Baik, langkah selanjutnya kita akan langsung ke akses laman situs BB. Tentunya bagi calon peserta didik yang akan mendaftarkan di SMA atau SMK negeri, ini harus menyiapkan berkas persyaratan dulu. Berkasnya apa? Coba kita lihat langsung ke laman. Kita close dulu. Setelah itu tampil ini tampilan dari website Provinsi Jawa Tengah, khususnya PPDB secara online. Kita bisa lihat fitur-fitur apa aja. Ini ada untuk sekolah menengah atas atau SMA, dan yang sebelah kanannya ini, kanan dari hadapan saya adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Saya akan mencoba mengisi atau melihat apa saja sih dan cara melakukan pendaftarannya bagaimana. Kita klik di sini yang ada linknya. Ini adalah link untuk aktivasi akun sebagai syarat awal pendaftaran. Oke, kita klik saja. Baik, di sini kita lihat ada penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Tengah. Di bawahnya sebelah kiri dari saya atau layar sebelah kiri ini ada SMA, kemudian ada menu yang pertama, ajukan akun. Saya akan mencoba untuk mengklik ini. Oke, nah ini adalah form ajuan akun. Ajuan akun terdiri dari nomor peserta. Di sini harus menuliskan NISN-nya bagi calon pendidik, calon peserta didik. Kemudian di bawahnya asal sekolah, apakah dalam provinsi atau di luar provinsi. Kemudian ini bisa diklik seperti ini. Contoh misalkan ini. Misalkan ini sebagai misal saja, akun dengan nomor pendaftaran NISN-nya ini. Kita coba klik. Kemudian sekolah asal dalam provinsi misalkan, kemudian jenis lulusan, tentunya jika yang dari SMP atau MTS atau paket B bisa paket yang ini. Kemudian tahun lulus kita pilih, tahun lulus yang terbaru adalah tahun 2023. Tapi ada pilihan, jika calon peserta didik tahun 2022 bisa diklik di sini, jika tahun sebelumnya juga ini. Oke, kita lanjut. Kemudian NIK yang ada di KK dari peserta didik. Ini NIK-nya. Saya contohkan NIK-nya ya. Saya contohkan di antaranya ini saja. Ya, contohnya ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Ini. Kemudian langkah berikutnya, ini ada kode keamanan. Di sini ada angka yang harus diketikkan di sini di bawahnya. Kita klik, kemudian kita tulis angkanya. Ini ada 5159. Coba kita klik 5159.
Jika benar, maka kita lanjutkan di bawah kanan, kita klik lanjutkan, kita coba klik. Oke, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke menu berikutnya, yaitu info peserta. Ini tadi yang saya masukkan, kebetulan ini asal sekolahnya dari sekolah negeri 2 Tarup. Kemudian atas namanya ini sudah ada, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat siswa, provinsi. Nah, ini yang belum, misalkan ini di sini kecamatannya, RT-nya berapa, nanti tulis, saya contohkan satu-satu aja, misalkan satu-satu, kelurahannya atau desanya. Kemudian akan tampil juga domisili yang akan diperhitungkan dari jarak rumah calon peserta didik ke sekolah yang terdekat. Saya contohkan ini, kita cari lokasinya di mana tadi peserta didik itu. Nah, contohnya ini di sekitar SD Pulau Paru. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita geser-geser bisa kemana sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Contohnya aslinya di sini, di Gang Kepudang, padahal tadi tertulis secara otomatisnya di negeri ini, SD negeri ini. Maka kita bisa geser ke sesuai dengan fakta lokasi. Contoh ini rumahnya di Gang Kepudang, daerah sini, kita klik saja sampai sini, lepas. Oke, sudah. Berikutnya tambahan nama orang tua, apakah ini ada perpindahan. Kalau nggak ada, ya usah diisi, lokasi tugas tambahan. Kalau ini nggak ada, tidak perlu diisi. Kemudian yang perlu diisi adalah kolom-kolom yang ada tanda bintangnya ini. Contoh nomor WA, kemudian tanggal dari cetak kartu keluarganya, tanggalnya berapa. Jadi kakak atau kartu keluarganya itu kan ada dicetak tanggal berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa. Nomor WA nya misalnya di sini ditulis berapa, 0819 sekian 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 000 dan seterusnya, misalkan begitu. Kemudian tanggal cetak kartunya kita lihat di kakaknya, ada di belakang, di bawah. Untuk kartu keluarga ini minimal 1 tahun calon peserta didik berdomisili di daerah itu. Kalau kurang dari 1 tahun, ini nanti akan berpengaruh terhadap keterangannya. Ini yang saya pahami. Oke, contohnya berarti ini tahunnya 2002, bulannya jarak 1 tahun, misalkan Februari. 1 tahun dihitung dari mulai bulan ini, tahun 2023, tarik mundur ke belakang tahun 2022. Oke. Kemudian usianya, ini domisili siswanya juga menggunakan dokumen apa. Kalau kakak ya kakak, kalau menggunakan surat pindah tugas orang tua ya yang diklik ini. Kalau misalkan siswanya itu mondok di pesantren, yang diklik adalah yang domisili pondok atau anis. Kemudian jika di panti asuhan ini. Intinya kolom-kolom yang ada tanda bintangnya ini harus diisi semua sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Balik lagi, ini jika calon peserta didik dari punya bapak atau ibu yang guru di tingkat jenjang SMA A negeri di Provinsi Jawa Tengah, ini bisa diisi. Kalau enggak, tidak usah apa dijawab. Oke, selanjutnya ini sertifikat piagam kejuaraan jika ada. Kemudian umur piagamnya berapa tahun,
Kemudian kurikulum sekolah asal menggunakan kurikulum apa? Apakah kurikulum 2006 atau 13? Ini ada di sini, bisa di contohnya ini menggunakan kurikulum 2013 karena yang sebelum kurikulum merdeka ini menggunakan kurikulum 2013. Kita lanjut ke bawah, status anak tidak sekolah. Ini ada pilihannya. Jika calon peserta didik bukan anak tidak sekolah, maka ini diklik atau dipilih. Jika peserta didik iya sebagai anak yang tidak sekolah, maka ini putus sekolah. Ini yang dipilih. Oke. Kemudian akreditasi dari sekolah, yang tadi sekolah asal akreditasinya apa, dan jika ada nilai kejuruan tertinggi yang dimiliki bisa diisi di sini dan seterusnya. Oke, ke bawah. Nah, ini yang terpenting, nilai rapot untuk semester 1 sampai dengan semester 5 ini harus diisi semua di sini, di kolom-kolom ini. Misalkan ini ada 7 mata pelajaran yang nilai rata-rata rapotnya tiap semester harus diisi. Contohnya begini, di sini contohnya misalkan 80, di sini berapa, sini lagi untuk semester 4 dan 5. Ininya kolom ini harus diisi semua dan datanya dari rekap nilai keterangan rapot yang dikeluarkan dari sekolah asal. Jika ini sudah selesai semua, maka bisa diklik lanjutkan. Ya, ini contohnya. Atau saya isi 80 semua, ini sebagai contoh aja ya. 80 gitu. Ini karena hanya contoh saja, kita lanjutkan coba. Ternyata kalau itu tidak diisi semua, akan ada tulisan perhatian seperti ini. Contohnya, nilai pendidikan agama dan budi-pekerti tidak boleh lebih dari 10. Ini berarti saya nggak bisa melanjutkan karena ini harus diisi semua. Ini tidak puluhan tapi satuan. Contoh 8, ini 8, ini 8, misalkan sudah. Jadi ini harus diisi semua ya. Ini nggak boleh ratusan tapi harus konversi ke puluhan. Kita lihat dulu, coba kita lihat dulu. Ini memang butuh waktu untuk mengisi ini semua, dan data yang di sini diisikan di sini harus sesuai ya dengan yang ada di rekap rapot dari mulai semester 1 atau kelas 7 semester pertama sampai dengan kelas 9 semester pertama juga. Jadi kita sudah lihat kalau nggak diisi nggak bisa. Nah, ini sudah diisi. Nah, contohnya nilainya semua 8 semua. Maka kita lanjutkan, bisa. Nah, kemudian bisa. Kita coba saja. Nah, status domisili harus diisi. Wah, kita harus balik lagi kalau ada seperti ini. Maka status domisili ini harus diisi. Caranya status domisili. Coba. Oke, dicoba. Oke, disini kita coba lagi yang tadi sudah diisi, lanjutkan. Harus diisi anak problem apa ini? Apa ini? Oke, kita yang sebagai contoh. Kemudian kita lanjutkan, jika ada nomor sini
Selanjutnya, ini karena hanya contoh saja dan saya bukan calon peserta didik, maka kita lihat saja di sini. Kita bisa langsung lihat dari sini. Nomor peserta tadi kita sudah melewati dan sudah hijau, berarti sudah benar. Informasi peserta sudah benar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kita mengisi unggah berkas. Unggah berkasnya ada 3, yaitu yang pertama keabsahan atau fakta integritas yang menyatakan bahwa berkas yang diunggah adalah berkas yang benar sesuai fakta. Ini yang membuat orang tua atau wali, kemudian ditandatangani. Untuk formnya bisa di-download di website PPDB SMA atau PPDB Jateng Prov. Kemudian kalau unggahannya sudah benar sesuai yang tadi fakta integritas, yang kedua itu kartu keluarga atau KK, dan yang ketiga adalah rekap nilai rapot. Semua berkas itu kita scan menjadi PDF, kemudian diunggah. Jika sudah benar, maka langsung bisa melanjutkan ke cek ulang, dan setelah cek ulang sudah benar, kita sudah pastikan benar data-data maupun unggahan yang kita unggah betul, maka langkah selanjutnya adalah selesai. Dan ketika selesai, nanti akan ada cetak kartu pendaftaran. Tetapi ini hanya sebagai contoh saja, saya hanya menjelaskan langkah-langkahnya, dan mohon maaf karena saya tidak bisa menggunakan data yang sesungguhnya, jadi ini hanya sebagai contoh. Kemudian jika sudah cetak kartu, maka berkas-berkas yang dibutuhkan tadi diantaranya SKL, kemudian KK, kemudian keterangan rata-rata rapot, dan tentunya juga akte. Ini secara hard copy-nya atau print out-nya yang asli kita bawa ke sekolah terdekat untuk mendapatkan verifikasi dari sekolah yang kita tuju. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini tidak bisa tuntas dari mulai nomor peserta sampai pencetakan, karena saya tidak punya data-data yang bisa digunakan untuk mendaftarkan karena saya bukan peserta didik. Intinya ini sebagai gambaran secara singkat bagaimana cara calon peserta didik akan melakukan pengajuan akun PPDB SMA negeri atau SMK negeri di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses buat adik-adik yang akan mendaftarkan di SMA maupun SMK negeri di wilayah Jawa Tengah. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.